Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, dalam waktu kurang dari 1 bulan lagi umat muslim akan memasuki bulan Zulhijjah yang di dalamnya terdapat momentum dan ibadah penting selain menunaikan ibadah haji, yaitu ibadah berkurban bagi yang mampu. Ibadah berkurban merupakan ibadah sunnah yang memiliki keutamaan khusus. Di antaranya adalah bentuk kepedulian sosial dengan membagikan daging hasil kurban kepada fakir miskin dan kaum duafa, sehingga dapat menciptakan rasa kebersamaan dan meringankan beban ekonomi dikala segala kebutuhan pokok dirasa sulit didapatkan. Namun di tengah masyarakat muncul praktik unik dalam berkurban, yaitu praktik kurban kolektif untuk hewan kecil, seperti kambing atau domba. Biasanya praktik tersebut dilakukan di beberapa sekolah dalam rangka mengakomodasi keinginan berkurban namun dengan biaya secukupnya. Praktik ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah hal tersebut boleh dilakukan? Mengingat di dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer, hanya hewan besar sajalah yang dikisahkan dapat ditunaikan dengan cara kolektif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita tinjau beberapa dalil yang disampaikan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah dengan lafaz, artinya, kami pernah menyembelih kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun perjanjian Hudaybiyah. Untuk kurban seekor unta atau seekor sapi, kami bersekutu 7 orang. Muslim. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa hewan yang dapat dikurbankan secara kolektif hanyalah hewan besar seperti unta dan sapi. Masing-masing dari hewan tersebut dapat dijadikan kurban oleh 7 orang secara bersamaan. Baca juga, hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Sementara itu, berkurban dengan hewan kecil dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menceritakan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berkurban. Artinya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya, kambing, dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya lalu beliau menyembelihnya. Kemudian beliau mengucapkan, dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Kemudian beliau berkurban dengannya. Muslim. Baca juga hukum potong kuku dan rambut ketika kurban. Hadits tersebut menjadi dasar bagi mayoritas ulama untuk membolehkan berkurban seekor kambing dengan niat mencakup keluarga. Dengan demikian, keluarga turut memperoleh pahala dari hasil sembelihan kurban tanpa dianggap sebagai pelaku kurban, karena yang berkurban hanya 1 orang. Imam Nawawi turut mengomentari permasalahan ini. Artinya, kambing cukup untuk 1 orang dan tidak cukup untuk lebih dari 1 orang. Namun, jika salah seorang anggota keluarga menyembelih kambing kurban, maka syiar kurban telah terpenuhi bagi seluruh anggota keluarga tersebut. Dalam hal ini, kurban menjadi sunnah kifayah bagi mereka. An-Nawawi, Al-Majmu, Mesir, Idaroh Etibaah Al-Muniriyah, 1344H, Jilid ke-8, HLM
397. Menurut komentar Imam Nawawi, kurban dianggap sunnah jika telah dilakukan oleh satu anggota keluarga, khususnya suami sebagai kepala keluarga, yang mewakili seluruh anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, seekor kambing hanya mencukupi untuk satu orang yang berkurban dan tidak dianggap sebagai kurban atas nama seluruh keluarga. Muhammad Amin Al-Harari memperjelas pandangan Imam Nawawi tersebut. Artinya, aku katakan, kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas nama umatnya dan penyertaan mereka dalam kurban beliau adalah kekhususan yang hanya berlaku bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kurban beliau atas nama dirinya sendiri dan keluarganya, maka itu bukan sesuatu yang khusus hanya bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula telah dihapus, mansukh, hukumnya. Dalil atas hal ini adalah bahwa para sahabat biasa berkurban dengan seekor kambing yang disembelih oleh seorang laki-laki atas nama dirinya dan keluarganya, sebagaimana telah engkau ketahui. Dan tidak ada riwayat yang sah dari satupun sahabat bahwa mereka berkurban atas nama umat atau menyertakan umat dalam kurban mereka, sama sekali. Al-Harari, Syarh Sunan Ibnu Majah, Jeddah, Dar al-Minhaj, 1439H, Jilid ke-18, HLM, 381. Berdasarkan keterangan hadits dan penjelasan ulama di atas, kurban dengan hewan kecil seperti kambing atau domba hanya dapat mencukupi untuk satu orang, meskipun boleh dilakukan atas nama keluarga inti. Namun, kurban tersebut tidak dapat diatasnamakan untuk orang di luar keluarga inti. Oleh karena itu, praktik kurban kolektif dengan hewan kecil, seperti yang sering dilakukan di sekolah-sekolah, belum sesuai dengan pandangan Imam An-Nawawi. Praktik ini berbeda dengan kurban kolektif hewan besar yang diperbolehkan secara syariat. Sebab, kurban hewan kecil secara kolektif hanya berlaku untuk keluarga inti, sebagaimana contoh yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dengan demikian, penyembelihan kambing atau domba secara kolektif di sekolah-sekolah lebih tepat disebut sebagai sedekah daging bersama di bulan Zulhijjah, bukan ibadah kurban yang sesuai dengan syariat.